Sumatera Utara dan provinsi sekitarnya diterjang bencana hidrometeorologi parah. Hujan ekstrim memicu banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi serentak di berbagai wilayah. Situasi darurat ini menelan puluhan korban jiwa, ribuan orang mengungsi, dan melumpuhkan infrastruktur dasar khususnya di Tapanuli Raya. Data sementara mencatat total 48 korban tewas dan 88 orang masih hilang akibat bencana beruntun ini. Dampak terparah terpusat di Sumatera Utara, memaksa pemerintah pusat dan daerah berjuang keras di tengah medan yang terisolasi. Apa saja yang perlu diketahui soal bencana besar di Sumatera ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, sampai puting beliung. Bencana terjadi di 12 kabupaten kota dengan Sumatera Utara menjadi wilayah yang paling terpukul. Per Kamis 27 November 2025, total terdapat 48 korban tewas, sementara 88 lainnya masih hilang. Jumlah ini dapat dari data yang dihimpun pihak kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berdasarkan lokasi penyebarannya, jumlah korban terbanyak berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 17 orang. Selanjutnya di Tapanuli Utara 9 orang, Tapanuli Tengah 4 orang, Pakpak Barat 2 orang, Nia Selatan 1 orang, lalu Kota Sibolga 8 orang, Kota Padang Sidimpuan 1 orang, dan korban tewas di Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 5 orang. Sementara total 1.168 warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Material longsor menutup jalan, menjebak warga, dan memutus aliran logistik. Di sejumlah desa, warga harus berjalan kaki menuju daerah lebih tinggi sambil membawa barang seadanya. Di Agam, Galodo melanda wilayah Nagari Malalak Timur. Sebagai informasi, menurut Kamus Minangkabau Indonesia, Galodo secara harfiah memiliki arti tanah terban yang berbatu-batu. Namun dalam konteks ini, warga mengartikan Galodo sebagai kejadian banjir bandang atau tanah longsor. Material Galodo berupa lumpur, batu, dan batang kayu menghantam rumah-rumah dan menutup jalan utama. 4 titik pengungsian dibuka, tetapi 3 diantaranya sulit dijangkau karena jembatan putus. Aceh mencatat dampak yang paling luas. Sebanyak 46.893 warga terdampak dengan hampir 1.500 orang mengungsi. Genangan di berbagai wilayah Aceh membuat ribuan rumah terendam hingga setinggi 1 meter. Jalan nasional di beberapa wilayah berubah menjadi sungai dan ribuan kendaraan terjebak. Selain korban jiwa dan kerusakan fisik, rencana ini melumpuhkan layanan dasar. Ribuan rumah kehilangan listrik akibat menara saluran udara tegangan tinggi atau SOTT roboh. Jaringan telekomunikasi terputus di beberapa titik, terutama di Tapanuli Tengah. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga terendam, yang membuat aktivitas masyarakat terhenti total. Lalu kerugian ekonomi diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, terutama karena kerusakan infrastruktur. Ada juga dampak sosial, mulai dari kehilangan anggota keluarga sampai trauma dialami korban yang tak dapat dihitung dengan angka. BMKG memastikan rangkaian bencana di Sumatera dipicu fenomena atmosfer yang tidak lazim dan kondisi geografis yang rentan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan pemicu utama rentetan bencana adalah bibit siklon tropis 95B yang terbentuk di Selat Malaka pada pertengahan November. Bibit siklon ini dengan cepat menguat dan resmi berstatus siklon tropis senyar, sebuah fenomena yang sebenarnya jarang terjadi di wilayah dekat garis khatulistiwa. Berdasarkan analisis atmosfer per hari ini, Rabu 26 November tahun 2025, pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, sistem tersebut telah mengalami intensifikasi dan resmi berstatus sebagai siklon tropis senyar yang saat ini terpantau berada di perairan Selat Malaka bagian timur Aceh.
Siklon Senyar tidak langsung melemah di laut, melainkan bergerak masuk ke daratan Aceh. Faktor geografis memperparah dampak bencana hidrometeorologi. Wilayah Tapanuli, Aceh, dan Sumatera Barat didominasi pegunungan curam dan tanah yang labil. Ketika hujan ekstrim turun terus-menerus, lereng yang rapuh menjadi jenuh dan tak mampu menahan beban. Hal ini memicu longsor dan banjir bandang secara serentak di banyak titik serta mengubur jalan nasional. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI juga menyebut penyebab banjir Sibolga Tapanuli diperburuk oleh hutan yang sudah gundul. Kondisi tata ruang yang rapuh membuat bencana menjadi kian mematikan. Situasi yang kompleks membuat seluruh unsur terkait seperti pemerintah, TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD diterjunkan dalam operasi tanggap darurat yang sulit. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran bergerak cepat, terukur, dan terkoordinasi untuk memastikan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Menko PMK Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di 3 provinsi. Pratikno mengatakan bencana itu menimbulkan banyak korban jiwa hingga kerusakan infrastruktur yang cukup luas yang membuat bantuan menjadi sulit disalurkan. Putusnya jembatan, kemudian jalan, tanah longsor, baik tanah jalan yang tertimbun dari longsoran dari atas maupun tanah yang terputus akibat longsor ke bawah. Dan ini mengakibatkan kesulitan-kesulitan untuk memberikan bantuan, tapi ini semua kementerian sudah turun di lapangan. Tantangan terbesar di lapangan adalah akses longsor yang menutup seluruh badan jalan. Ini membuat truk logistik dan kendaraan penyelamat sulit melintas. Tim gabungan di Padang Sidimpuan harus mencari jalur alternatif yang juga rawan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, rangkaian penanganan darurat ini akan dilakukan secara serius sembari mempersiapkan langkah pemulihan infrastruktur dan layanan dasar. Langkah pertama sudah berkoordinasi juga dengan unsur BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah, dan unsur-unsur lainnya. Yang pertama adalah membuka akses, karena banyak titik-titik di jalan antara Sibolga ke Tapanuli Tengah, ke Tapanuli Selatan ini masih terputus, termasuk ke Tarutung. Ini akan segera dibuka dalam waktu 1-2 hari ini. Sementara Kementerian Sosial mengirimkan bantuan sebesar 2,6 miliar rupiah berupa tenda, kasur, dan makanan siap saji. Dapur umum lapangan didirikan untuk melayani ribuan penyintas, sementara Kementerian Kesehatan telah mengirimkan logistik kesehatan, obat, bahan medis, dan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Pemulihan kelistrikan di Aceh menjadi prioritas utama PLN setelah 5 menara SUTT roboh. Manajer komunikasi PLN Aceh, Lukman Hakim, menyebut pengerahan ratusan personel dilakukan di tengah kondisi sulit. Rentetan bencana hidrometeorologi di Sumatera menjadi peringatan nyata bahwa pola cuaca ekstrim akibat perubahan iklim berpotensi semakin sering terjadi. Kemunculan siklon tropis Senyar yang langka dengan diperburuk oleh topografi curam dan tata ruang yang rentan menimbulkan munculnya berbagai bencana. Tanah longsor, banjir bandang, galodo, sampai angin puting beliung menimbulkan kerugian besar baik materi maupun korban jiwa. Pelajaran yang bisa diambil dari musibah ini adalah kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem mitigasi, perbaikan tata ruang, konservasi daerah aliran sungai, dan bangunan infrastruktur yang adaptif terhadap curah hujan ekstrim harus segera dilakukan. Tanpa mitigasi yang terintegrasi, ancaman bencana serupa akan terus menghantui wilayah Sumatera. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.